muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini malam Sabtu kita sudah memasuki malam yang keberapa? Berarti puasanya seberapa hari lagi? Biasanya anak kecil itu, anak saya itu masih lama puasanya dia. Oh ya, nanti apalagi menjelang maghrib gitu ya. Ya kan, berapa menit lagi di absen terus. Ya, alhamdulillah di malam yang ketiga ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dan juga ma'unahnya sehingga kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan dari puasanya dan juga tarawihnya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan tentu beda atau tidak sama dengan bulan yang lain. Keistimewaannya banyak sekali, dan kalau kita kupas secara tuntas tidak akan pernah ketemu ujungnya. Paling tidak setiap malam hendaknya kita itu selalu merasa, walaupun tidak mendengar langsung, ya kan? Karena memang Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa setiap malam itu munadi. Jadi setiap malam itu ada malaikat yang menyeru kepada kita semuanya, ya kan? Mengajak kepada kita semuanya dengan mengatakan, ya baliyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo inilah waktunya, laksanakan, lakukan, semangat. Aqbil. Ini seruan malaikat setiap malam. Jadi setiap malam, dari malam kemarin, berarti malam Kamis kemarin, itu ada malaikat yang senantiasa menyeru kepada kita dengan mengatakan, ya baliyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan ini, karena amal kebaikan di sini dilipat gandakan. Kalau di bulan ini kita sudah memperbanyak amal soleh, kemudian di bulan mana lagi yang akan kita memperbanyak? Yudoa amal soleh di bulan ini dilipat gandakan sampai 70 kali sampai Allah kehendaki. Kalau bukan bulan ini kita memperbanyak kebaikan, maka bulan kapan lagi? Wa ya baghiya syarri aqsir. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhenti ya. Yang menginginkan untuk berbuat keburukan, ya, kemaksiatan, berhenti. Kalau nggak sekarang berhenti, mau kapan lagi kita akan berhenti? Ketika bulan yang mulia saja kita koyak kehormatannya, apalagi bulan atau hari-hari biasa. Dan itu setiap malam ada malaikat yang mengingatkan kita, walaupun kita tidak mendengarnya, ya. Tapi itulah yang dikabarkan Rasulullah kepada kita, ya, bahwa inilah keistimewaan di bulan ini. Setiap hari, setiap malam ada malaikat. Dan bukan hanya itu saja, walillahi utaqa minan nar. Dan pada malam hari, ya kan, setiap malam wadalika kullu lailah, bahkan itu setiap malam. Jadi setiap malam itu ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka. Semoga kita salah satu dari hamba-hamba Allah itu yang nama kita dicatat, ya kan, termasuk yang dalam daftar yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga ini kita perbanyak minta kepada Allah supaya kita dibebaskan dari api neraka. Bagaimana doanya? Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Paling tidak begitu. Ya Allah, a'tiq, bebaskanlah leher-leher kami. Jadi ini kias. Jadi untuk mengiaskan diri biasanya banyak menggunakan leher, tapi bukan lehernya yang dibebaskan, badannya masuk enggak. Ini hanya kiasan. Ya Allah, bebaskan kami, ya kan? Dan juga orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, semuanya dari api neraka. Karena memang pada setiap malam itu ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan
dari api neraka, sehingga sudah namanya sudah dihapus, nggak ada daftarnya. Kalau nggak ada di daftar ahli neraka, berarti masuk ke dalam daftar ahli surga. Maka dari itu tadi seperti yang kita baca di sela-sela salat taraweh, kita meminta apa? Ada dua hal yang kita minta tadi. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga dan lindungi aku dari api neraka. Dan kalau kita minta itu, Bu, ketika kita minta Allahumma inni as'aluka al-jannah, maka surga itu langsung merespon. Apa kata surga? Allahumma adkhilhu al-jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Jadi kalau kita minta kepada Allah supaya Allah masukkan kita ke dalam surga, maka surga juga meminta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalamnya. Luar biasa, langsung ada responnya. Ketika kita merindukan surga, surga juga merindukan kita. Dan ketika kita berlindung dari api neraka, Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma astajiruka minan nar, atau Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Maka apa respon neraka? Neraka juga akan merespon ketika kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Apa kata neraka? Kata neraka, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungi dia dari api neraka. Jadi ketika kita tidak mau masuk kepada api neraka, neraka juga tidak mau memakan kita, ya. Tetapi harus kita iringi dengan perbuatan yang nyata. Jangan sampai doa kita Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, tapi amalan kita justru amalan yang mendekatkan kita ke dalam api neraka. Salat nggak mau, zakat nggak mau, dan maksiat yang lain kita lakukan, tapi kita Allahumma ajirni minan nar, itu namanya tamanna ala wahil amaniyah. Itu berarti kita hanya berangan-angan, dan itulah orang yang dulu, ya. Jadi Rasulullah menggambarkan manusia itu ada dua model. Yang pertama adalah al-kayyis. Al-kayyis itu adalah orang yang cerdas. Kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Apa yang sudah aku lakukan? Apa amal soleh yang sudah aku lakukan? Apa amal kejahatan, keburukan yang aku lakukan? Juga dievaluasi. Setelah dievaluasi, kalau ada yang kebaikan maka dia tingkatkan. Kalau ada yang keburukan maka dia minta ampun, istighfar, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu bersiap untuk beramal dalam rangka persiapan nanti setelah mati. Karena memang orang mukmin itu bedanya sama orang kafir di situ. Orang mukmin mengimani bahwa dunia ini hanya tempat untuk berbekal, ya. Jadi orang mukmin menganggap dunia ini hanya sebagai lujah, sebagai genangan air, ya, sebagai tempat untuk singgah, bukan tempat tinggal, ya. Makanya Imam Nawawi itu mengatakan begini dalam muqaddimah di kitab Riyadhus Shalihin, itu mengatakan inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyil watana ja'aluha lujjatan wa takhadu salihal a'mali fiha sufuna. Jadi Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, ya. Dia itu menanggalkan dunia dari hati-hati mereka ini. Dan ketika mereka melihat dunia ini, ternyata dunia ini bukan tempat tinggal, karena semua yang di dunia ini pasti akan mati, cepat atau lambat. Maka dia akhirnya menjadikan dunia ini hanya seperti danau atau seperti genangan air saja, sungai dan seterusnya. Kemudian dijadikan amal soleh itu sebagai perahunya untuk sampai kepada tujuan. Maka tujuan kita, ending tujuan kita adalah ridha Allah dan surganya, ya.
itulah ya, dan dibebaskan dari murka Allah dan juga dari neraka. Kita jadikan amal soleh ini menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bulan Ramadan ini. Maka kita perbanyak, kita evaluasi ya kan, sudah dalam 2 hari ini yang sudah lewat ini berapa amal soleh yang sudah kita lakukan. Ibadah kita di mana, baca Quran kita, zikir kita, sholat kita, apakah senantiasa berjamaah, apakah masih sendiri-sendiri, apakah masih di rumah, zikir kita bagaimana, apakah rawatibnya itu sudah full atau masih bolong-bolong ya. Kemudian puasanya, apakah kualitas puasa yang sudah bagus atau masih sebatas puasa yang menahan dahaga dan lapar. Maka kita evaluasi ya, dari awal ini kita evaluasi. Ketika kita evaluasi, kita ada kesempatan untuk memperbaikinya, dan kita harapkan nanti di akhirnya itu adalah menjadi puncak terbaik puasa kita di bulan Ramadan ini. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan, nggak usah panjang lebar karena memang kalau kepanjangan jadi bosan ya, dan nanti masih bertemu lagi setiap hari dengan khatib atau penceramah yang lain ya. Jadi sedikit-sedikit yang penting mari kita optimalkan Ramadan ini dengan amal soleh ya. Dan kita sadari bahwa ini bulan yang luar biasa dan istimewa yang tidak ada. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.